penting diketahui oleh semua kalangan bagaimana agar sedekah itu tidak sia-sia. Jangan sampai sudah mengeluarkan harta hasil dari kerja keras, kemudian ternyata pahala tidak dapat dan keuntungan duniawi luput. Ini yang harus digarisbawahi, poinnya itu. Nah, apa saja yang harus diketahui supaya sedekah itu tidak sia-sia? Artinya dia bermanfaat ukhrawi dan juga bermanfaat secara duniawi. Yang pertama ini meliputi faktor mutasodik. Artinya yang harus diadakan, yang harus dipenuhi oleh orang yang bersedekah ya. Namanya mutasodik, orang yang bersedekah itu. Nah, syarat agar sedekah itu tidak sia-sia bagi mutasodik harus ikhlas. Ikhlas dalam konteks ini artinya dia tidak mengharapkan sesuatu yang irasional atau non rasional. Contoh ya, bersedekah motor berharap mobil dalam hitungan hari atau dalam waktu yang dia tentukan. Itu sesuatu yang tidak rasional. Sehingga sedekah macam ini, dia bersedekah 100.000 pengen dapat 1 juta dalam hitungan jam misalnya, itu menunjukkan ketidakikhlasan dia. Sehingga syarat yang pertama dan paling mendasar yaitu ikhlas tidak terpenuhi. Nah, sedekah model gini atau mutasodik model begini, dia tidak akan mendapatkan pahala akhirat sama sekali. Bahkan pahala dunia pun mungkin luput ya. Ya bukan mungkin lagi, hampir pasti luput begitu dengan niatan seperti itu. Yang berikutnya si mutasodik juga tidak boleh sum'ah, tidak boleh riya. Sum'ah itu amalannya itu sedekahnya ingin didengar orang lain gitu kan. Nah, diperdengarkan kepada orang-orang gitu kan bahwa dia sedekah A, sedekah B ya. Apalagi di forum umum ya, itu sum'ah namanya. Dan juga riya itu ingin dilihat. Kalau sum'ah amalannya ya, sedekahnya ingin didengar orang lain, kalau riya ingin dilihat orang lain ya. Memang Quran membolehkan bersedekah itu baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya, meskipun jelas yang lebih utama yang sembunyi-sembunyi itu. Tetapi kalau modelnya sum'ah atau riya, itu jelas menghilangkan pahala, akhiratnya hilang gitu. Itu jelas ya yang itu ya. Jadi hilang pokoknya pahalanya kalau sum'ah dan riya ada pada si mutasodik itu. Kemudian juga si mutasodik ini betul-betul berharap ya, ikhlasnya ini kan cabang-cabang ikhlas ya. Betul-betul ikhlasnya itu mengharap ridho Allah begitu. Karena sedekah itu kan bukti keimanan, jadi kecintaan dia, keyakinan dia, keimanan dia kepada Allah itu dibuktikan dengan sedekah ini. Maka harus betul-betul ikhlasnya itu terwujud, mengakar dalam hatinya begitu. Nah, ini yang pertama, faktor pertama ada pada si mutasodik ya, dia harus orang yang ikhlas gitu. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak berharap yang melampaui nalar kita dalam urusan duniawi. Tapi kalau dalam urusan akhirat, dia harus sebesar-besarnya berharap pada Allah gitu. Dia bersedekah dengan 1 juta rupiah, diberharap pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi perantara saya masuk surga. Itu tidak apa-apa kalau itu. Jadi kalau untuk akhirat, sebesar-besarnya harapan pada Allah, tidak masalah, itu tidak mengurangi keikhlasan gitu. Nah, yang kedua, faktor kedua itu soal harta yang disedekahkan ya. Kalau yang pertama tadi kan faktor dari mutasodik, sekarang faktor harta yang disedekahkan atau materi yang disedekahkan. Pastikan bahwa barang yang disedekahkan itu adalah halal dan baik ya. Halal artinya bukan barang haram yang disedekahkan itu. Kalau barang haram disedekahkan ya tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala ya. Dan barangnya baik kondisinya, tidak buruk. Nah, kalau buruk sisa-sisa atau kita sudah nggak seneng disedekahkan ya, itu pahalanya mepet atau mungkin tidak dapat malah. Ini ya, jadi faktor hartanya pastikan harta itu halal dan baik ya, dalam kondisi yang ideal begitu, yang layak ya. Yang terakhir supaya sedekah ini tidak sia-sia adalah faktor dari si penerima, faktor dari penyalurnya ya. Jadi barang sudah baik, sudah halal, kemudian sudah ikhlas, tapi kalau sedekah ini jatuh ke tangan orang yang tidak amanah, itu bisa sia-sia, manfaat duniawinya tidak ada, bisa hilang itu. Memang si orangnya, si mutasodik itu berpahala di sisi Allah, yakin itu
ya bisa insya Allah diraih. Tetapi ketika jatuh ke tangan orang yang nggak profesional, yang nggak amanah, hilang itu manfaatnya. Harusnya uangnya dijadikan untuk bangun masjid, untuk fisabilillah, untuk transport para dai, para ustadz, para mubalik. Tapi tidak sampai kepada yang berhak, itu kan sia-sia artinya. Nah ini masih ada yang seperti itu. Karena era sekarang lembaga-lembaga yang menyalurkan sedekah, ya kan, institusi-institusi bahkan juga perorangan terkadang itu banyak bermunculan. Semuanya siap menyalurkan sedekah, tapi di antara mereka itu belum tentu semuanya profesional, tidak semuanya amanah. Ya apalagi kalau misalnya materi yang disedekahkan itu jumlahnya banyak, sudah riskan itu kalau nggak amanah ya. Bisa disunat sebagian itu oleh si penyalurnya itu, oleh si penerimanya itu. Karena itu maka kita kembali kepada perintah dalam Islam ya, bersedekah itu memang kita dianjurkan setiap saat dan keadaan ya, baik kondisi sempit rezeki maupun kondisi lapang, disedekahkan apa yang kita miliki menurut kemampuan ya. Jadi diperhatikan 3 aspek ini supaya sedekah itu tidak sia-sia. Yang pertama dari faktor mutasodik ya, kitanya yang bersedekah itu perhatikan hati kita, keikhlasan diukur ya. Yang kedua dari barang yang kita sedekahkan pastikan itu halal dan baik. Dan yang ketiga lihat si penerimanya, si penyalurnya, bahwa ini orang profesional, orang amanah, sehingga apa yang kita niatkan itu akan sampai kepada tujuan. Baik secara ukhrawi kita mendapat pahala yang berlipat sebagaimana janjikan Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi, dan juga secara duniawi berikan manfaat kepada khalayak. Ini saja saya kira yang kita catat supaya tidak berulang kasus sedekah ini salah arah, salah naroh, salah waktu ya, salah penyalur dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih efisien ya. Harta sedekah itu kalau dikelola secara proporsional ya, secara profesional juga, ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Karena dari situlah modal utama pembangunan fisik maupun spiritual di kalangan kaum muslimin.